Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry Kurniawan dari Teknik Elektro Universitas Widyatama. Di sini saya akan membahas hukum konstruksi dan peran para pihak dalam proyek konstruksi. Nah, peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi yaitu pemilik proyek, yang dimana pemilik proyek mengadakan tender untuk memilih kontraktor, yang kedua menyediakan anggaran dan membayar para kontraktor. Yang kedua, memastikan proyek sesuai dengan perencanaan dan regulasi. Yang keempat, menyetujui desain dan spesifika proyek. Yang kelima, ada melakukan monitoring dan evaluasi progres proyek. Yang keenam, mengurus izin konstruksi dan regulasi terkait. Nah, contoh owner, yakni pemerintah membangun jembatan melalui sistem tender. Peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Yang kedua, kontraktor, yang dimana ada 7 poin. Yang pertama, melakukan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak. Yang kedua, memastikan tenaga kerja dan peralatan sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kualitas hasil dan pekerjaan. Yang keempat, mengelola sumber daya dan logistik proyek. Yang lima, menyusun laporan kemajuan proyek. Yang keenam, mengelola risiko dan keselamatan kerja di lokasi konstruksi. Nah, yang ketujuh ini merupakan contoh yang dimana kontraktor membangun rumah sakit sesuai dengan desain. Peran dan tanggung jawab konsultan perencanaan dan pengawas, yang dimana merancang proyek konstruksi sesuai dengan standar teknis, mengawasi jalannya proyek agar sesuai spesifikasi, melakukan studi kelayakan proyek, menyusun dokumen teknis dan gambar kerja, memberikan rekomendasi teknis terkait dengan desain dan material. Contohnya, konsultan merancang struktur gedung agar tahan gempa. Nah, di sini ada peran dan tanggung jawab sebuah subkontraktor, yakni melaksanakan bagian pekerjaan tertentu, menyelesaikan tenaga ahli di bidang tertentu, misalkan pemasangan listrik, mekanikal, plumbing, dan lain-lain. Memastikan pekerjaan yang dilakukan memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Contohnya, subkontraktor menangani pemasangan listrik dalam gedung. Nah, peran dan tanggung jawab seorang pemerintah dan regulator, yakni mengawasi kepatuhan terhadap regulasi hukum konstruksi, menerbitkan izin dan menyelidiki pelanggaran hukum, memberikan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, menetapkan standar dan kebijakan nasional dalam industri konstruksi. Contohnya, Kementerian PUPR mengeluarkan sertifikat ketenaga kerjaan konstruksi. Nah, jenis-jenis kontrak konstruksi yang ada di Indonesia, yakni ada kontrak lump sum, yang dimana nilai kontrak tetap dan tidak berubah meskipun ada kenaikan harga. Risiko biaya ada pada kontraktor, contohnya kontrak pembangunan sekolah dengan anggaran 50 miliar. Yang kedua, kontrak harga satuan, pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang selesai, fleksibilitas dalam penyelesaian volume pekerjaan, resikonya ada pembengkakan biaya jika estimasi kurang akurat. Contohnya, kontrak pembangunan jalan tol berdasarkan panjang jalanan yang selesai. Yang ketiga, kontrak design and build. Kontraktor bertanggung jawab atas desain dan pembangunan, mengurangi waktu dan koordinasi antara desain dan pelaksanaan. Contohnya, kontraktor mengerjakan desain dan pembangunan hotel. Yang keempat, ada kontrak turnkey, yakni di mana kontraktor mengerjakan proyek dari awal hingga siap digunakan. Pemilik proyek hanya menerima proyek yang sudah selesai dan siap pakai. Contohnya kontrak pembangunan pabrik siap operasional. Nah, risiko dalam proyek konstruksi dan cara mengatasinya. Jika keterlambatan proyek, yang dimana penyebabnya cuaca buruk, pasokan material terlambat, masalah izin, kendala tenaga kerja. Solusinya menggunakan force majeure clause dalam kontrak optimal,
mengoptimalkan manajemen proyek guna teknologi untuk memonitoring progres. Nah, yang kedua, kegagalan konstruksi penyebabnya kualitas material buruk, kesalahan desain, kelalaian pekerja, metode kerja tidak sesuai dengan SOP. Nah, solusinya audit konstruksi berkala, perencanaan teknis yang matang, pemilihan proyek berkualitas tinggi. Yang ketiga, penyimpangan anggaran. Penyebab perubahan desain, kenaikan harga bahan, estimasi anggaran tidak akurat. Solusinya, sediakan anggaran cadangan, gunakan sistem pengendalian biaya yang ketat. Yang keempat, kesalahan dalam kontrak. Penyebabnya seperti bahasa kontrak tidak jelas, kontrak tidak mencakup semua aspek resiko proyek. Solusinya, gunakan ahli hukum konstruksi untuk menyusun kontrak, lakukan review sebelum tanda tangan kontrak. Nah, di sini hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan. Yang pertama, sertifikat bangunan hijau, Green Building Certification. Standar untuk bangunan ramah lingkungan, mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan. Contohnya, gedung perkantoran yang menggunakan energi terbarukan bersertifikat hijau. Yang kedua, penerapan prinsip berkelanjutan dalam konstruksi, yang dimana penggunaan material daur ulang dan ramah lingkungan, sistem pengelolaan limbah konstruksi, optimalisasi desain untuk efisiensi energi dan pencahayaan alami. Yang ketiga, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Wajib bagi proyek dengan dampak besar terhadap lingkungan, menilai efek lingkungan sebelum berjalannya sebuah proyek. Contohnya, pembangunan bandara memerlukan studi AMDAL sebelum mendapatkan izin. Nah, penyelesaian poin sengketa dalam proyek konstruksi ada 4 metode penyelesaian sengketa. Yang pertama, negosiasi. Penyelesaian langsung antara pihak, menghindari biaya dan waktu yang lama. Mediasi. Pihak ketiga membantu mencari solusi, tidak mengikat secara hukum. Yang ketiga, arbitrase. Penyelesaian di luar pengadilan. Keputusan arbitrase bersifat final, tidak mengikat. Contohnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Yang keempat, legalitas atau pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan jika tidak ada solusi lain, memakan waktu lebih lama dan biaya lebih besar. Contoh sengketa, kontraktor tidak dibayar setelah menyelesaikan proyek, lalu mengajukan arbitrase dan berhasil mendapatkan pembayaran. Regulasi hukum konstruksi dalam era digital, yakni Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJIK), platform digital untuk sertifikasi tenaga kerja dalam badan usaha konstruksi. Yang kedua, BIM, Building Information Modeling, teknologi permodelan digital untuk meningkatkan efisiensi proyek, memudahkan koordinasi antara berbagai pihak dalam proyek. Yang ketiga, tanda tangan elektronik dalam kontrak, mempermudah transaksi kontrak secara online, mengurangi risiko pemalsuan dokumen. 4. Penerapan teknologi dalam pengawasan proyek. Yang pertama, ada drone untuk inspeksi proyek. Yang kedua, ada AI atau IoT dalam pemantauan real time untuk kemajuan proyek. Nah, perkembangan dan tren hukum konstruksi Indonesia. Ada peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang isinya standar tenaga kerja sesuai kompetensi internasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas pekerja konstruksi. Poin yang kedua, penerapan proyek infrastruktur berbasis KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk pembangunan infrastruktur. Contoh, jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang dikelola swasta dan pemerintah. Poin ketiga, pengawasan ketat dalam proyek strategis nasional. Proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan penguasaan khusus. Kepatuhan hukum lebih diperketat untuk mencegah korupsi dan pelanggaran regulasi. Kesimpulan dari materi ini,
Yang pertama, memahami regulasi dan perizinan proyek secara menyeluruh agar proyek berjalan tanpa hambatan hukum. Yang kedua, menyusun proyek konstruksi yang kuat dengan mencakup semua aspek risiko, tanggung jawab, dan persyaratan proyek. Yang ketiga, mengelola risiko dalam proyek konstruksi termasuk keterlambatan, kegagalan teknis, dan penyimpangan anggaran untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar. Yang ketiga, mematuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan guna mengurangi dampak negatif terhadap pekerja dan ekosistem sekitar. Yang keempat, penerapan teknologi dalam proyek konstruksi seperti BIM dan SIGIK untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang kelima, menjalankan penyelesaian sengketa konstruksi dengan metode yang paling efektif, mulai dari negosiasi hingga arbitrasi atau litigasi dan yang diperlukan. Meningkatkan kualitas ketenaga kerjaan dengan pelatihan dan sertifikasi agar sesuai dengan standar internasional. Pengoptimalan peran setiap pihak dalam proyek konstruksi agar tanggung jawab dan kewajiban masing-masing jelas dan tidak ada tumpang tindih. Nah, poin kedua terakhir, mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan konsep bangunan hijau dan teknologi ramah lingkungan. Poin yang terakhir, mempersiapkan diri terhadap tren hukum konstruksi di masa depan dengan mengikuti regulasi terbarukan dan kebijakan pemerintah. Sekian dari saya, Jerry Kurniawan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.